Halo semua, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan sedikit membedah soal mersing atau kenalnya squad, atau kita lebih mengenalnya lagi ya troops yang dikirim untuk jadi squad dan dijalankan jadi mersing. Intinya kita bahas soal mersing. Kalau misalkan kita ngebahas soal mersing atau regu atau squad, itu identik dengan satu, kapasitas pasukan yang bisa kita bawa. Dua, daya tempur yang bisa kita gunakan. Maksudnya daya tempur itu dia pasukannya dalam mersing tersebut jadi tanker, dealer, atau hanya petani saja. Dan otomatis kapasitas dan muatan itu berbeda ya. Kapasitas pasukan itu berarti jumlah pasukan yang bisa dibawa. Sedangkan muatan itu lebih condong ke mereka dalam hal pertanian. Jadi berbeda konteks. Kalau misalkan kalian ngecek di laboratorium ada peningkatan muatan, itu bukan yang dimaksud kapasitas pasukan, tapi muatan alias barang yang bisa dibawa. Dan untuk trup sendiri, gue yakin semuanya sudah paham ya keuntungan dari infanteri, rider, dan archer. Kalau misalkan kalian menanyakan keuntungannya, berarti rider itu keuntungannya ada di kecepatannya. Ingat, kecepatan. Kalau infanteri berarti ada di durability-nya atau daya tahan. Makanya dia lebih condong ke tanker daripada diesel. Dan kalau archer dia lebih ke damage atau serangan. Makanya dia lebih banyak jadi dealer. Tapi selain itu semua ada kekurangannya masing-masing. Tapi kita akan menunjukkan ke yang istilahnya keuntungannya saja. Fokusnya apa? Rider kecepatan, archer atau range itu damage atau dealer, dan infantry itu attack. Mobil, car dan sebagainya itu jadi tukang angkut muatan atau ya tukang kumpul aja, kayak gitu ya. Jadi sudah jelas alurnya yang mana. Kita ke poin pertama. Poin pertama dalam mersing itu adalah kapasitas. Kalau misalkan kita berbicara tentang kapasitas pasukan, itu nggak jauh dari satu, kita cek itu di kastil. Makanya gue selalu tekankan di pertama itu kita mencari kastil bukan untuk naikin power, tapi fokus utamanya adalah untuk membuka fiturnya. Dan kalian bisa lihat di ringkasan ini, di sini kalian bisa lihat bahwasanya kapasitas squad dari buff kastil sendiri, kalau di kastil max 25 itu 150.000. Jadi satu hero bisa, karena buff ini dia langsung bisa membawa sekitar 150.000 pasukan. Walaupun hero itu masih level 1. Beda kalau misalkan ininya masih level 10. Batasan kapasitas kuatnya juga berbeda. Jadi ingat ya, penting kastil itu tinggi. Lanjut, kedua, penyebab utama dari jumlah kapasitas pasukan itu ada di equipment. Equipment juga mempengaruhi. Jadi equipment mana yang mempengaruhi? Yang berupa baju ini.
Di baju ini nanti ada yang namanya kapasitas squad dalam hal persentase. Di persentase ini otomatis dari jumlah 150.000 yang bisa kalian pasang, itu di persentase 5% atau 4% dari situ ditambahkan. Jadi total kapasitas pun naik. Selanjutnya, faktor ketiga dari meningkatnya kapasitas pasukan itu ada di hero-nya. Kalau kembali lagi ke sebelumnya yang selalu gua singgung adalah leader harus level 60. Salah satunya alasan kenapa leader harus level 60 yaitu adalah dari jumlah kapasitas pasukannya juga. Di sini kapasitas pasukannya kalau misalkan sudah level 60 totalnya jadi 290. Rinciannya adalah sebagai berikut. Jadi dari kapasitas ini 209.000 itu dibagi ke basic dari headquarter kita tadi itu 150. Level hero tadi nambah 50. Jadi harusnya kan 200. Tapi kita punya equipment itu nambah 4,5%. Jadi nambahlah 9.000 dari total yang tadi. Maka jumlah akhirnya adalah 209.000. Itu kapasitas maksimal, belum ditambah lagi dengan buff dari tas. Buff di tas itu ada di sini. Buff. Nah, di sini tuh ada dua. Ada yang buff expansion sebanyak 25% dan ada yang buffnya sebanyak 50%. Jadi dari total 200 tadi, dia 50% itu bisa tembus jadi 300-an. 300.000 pasukan. Semakin banyak pasukan kalian bisa bawa, otomatis kemungkinan kalian menang itu akan lebih tinggi. Dan kalau kalian membicarakan adil atau tidak di dalam game, yang notabene-nya sebenarnya pay to win, itu nggak ada yang namanya istilah adil. Walaupun kalian bawa pasukan yang jumlahnya sama ketika friendly match, tapi tetap saja kualitas pasukan itu berbeda, kualitas equipment itu berbeda, kualitas hero itu berbeda, kayak gitu. Itu poin pertama yang kita bahas soal merging, berarti adalah kapasitas pasukan. Setelah kita bahas tentang kapasitas pasukan, berarti kita bahas selanjutnya adalah jenis trup berserta dengan leader dan co-leadernya. Jadi jenis trupnya sendiri itu akan dipengaruhi dari leadernya. Kalau misalkan leadernya itu adalah contoh dari beberapa hero yang sudah kita bersama tahu, dan gua sekarang bakalan ngasih contoh merging versi dalam artian ini untuk hero-hero yang di awal game. Di hero-hero di awal game itu kapan? Itu adalah hero dari pertama kalian main sampai penaklukan Metropolis. Gabungannya apa saja? Gini, kalau misalkan kalian butuh untuk menjaga shelter kalian, maka pasukan yang gua saranin untuk jaga shelter atau tower untuk awal game itu adalah jenis infantry. Berarti dia adalah Edward plus Charlie sama dengan tower defense. Tapi di sini posisinya adalah Charlie jadi leader atau Edward jadi leader. Itu bergantung dari talentnya. Kalau misalkan Edward kalian talentkan ke infantry, maka Charlie yang harus talent garrison. Tapi kalau misalkan dibalik, Charlie talent infantry, maka si Edward ini talent garrison. Gitu aja dibalik antara keduanya. Kenapa gue nggak nyariin Liam? Karena gue fokusnya durabilitas. Kalau tower defense berarti kita butuhnya durabil atau daya tahan yang lebih lama. Semakin lama, semakin banyak pasukan yang menyerang kita itu mati. Makanya, dan itu dengan catatan harus level 60. XP di awal itu memang sulit, makanya jangan terlalu banyak hero yang kalian buang-buang XP-nya. Jadi kita tidak perlu hero yang
rata semua, level 40 semua, 50 semua. Enggak, kita hanya butuh leader yang level 61 atau 2. Jadi 1 legendary, 1 dari elite. Cukup itu aja. Enggak usah semuanya dibikin jadi level 60 atau enggak usah semuanya jadi level 30. Kalau misalkan petani, kalau pengen maksimal dan bagusnya itu di level 60 di level 44 itu udah cukup. Tapi untuk awal-awal game di level 20 atau level 30 sudah cukup juga. Yang penting bintangnya sudah bintang 4. Tata caranya bagaimana? Kalian pasti sudah tahu dan bisa cek di playlist gua. Kayak gitu. Terus kombinasi selanjutnya yang tadi adalah saran early game untuk tower defense. Kalau misalkan kalian pengen yang versi legendarinya berarti adalah Raigoro di depan jadi leader plus. Nah, plusnya ini ada 2. Nanti kalian bisa plus Tom sama dengan tower defense plus Louis sama dengan tower plus dealer. Jadi towernya iya, dealernya juga ada. Kayak gitu. Itu versi legendarinya. Lanjut. Kalau misalkan untuk tanker, berarti versi legendarinya adalah Raigoro plus Tom sama dengan tanker. Itu bisa kalian ubah yang mana leader, yang mana asisten sesuka kalian. Tapi komposisinya adalah seperti itu. Kalau misalkan berat, kalau dua-duanya harus legendary, tinggal gabungkan dengan infanteri. Sesama infanteri. Berarti antara Edward atau Charlie. Jika kalian pengen ada damage-nya, berarti tinggal pasangkan dengan para dealer damage. Yang contohnya itu ada Louis atau Akemi. Lanjut ke selanjutnya komposisi LSW plus Raigoro sama dengan dealer. Jadi LSW itu support, Raigoro itu sebagai penyeimbangnya. Jadi defense-nya dari Raigoro, sedangkan LSW support debuff untuk kawan-kawan kita yang lain. Jadi musuhnya biar makin lembek. Sama dengan dealer. Kenapa? Ya, terhitungnya dealer kan yang membantu merusak kekuatan musuh. Selanjutnya itu ada Cynthia plus Pak Dong sama dengan dealer. Sama-sama disebut dealer karena tadi memaksimalkan segi kelincahannya. Jadi kedua ini bisa jadi tukang begal yang handal. Kecepatannya sangat dimaksimalkan 100%. Jadi untuk dikejar sangat sulit. Lanjut lagi, komposisinya adalah Akemi plus Louis sama dengan dealer. Tapi gue gak begitu rekomendasikan dikarenakan ini terlalu tipis. Kenapa tipis? Dia dealernya oke, sangat gede. Tapi tipisnya itu karena gak ada defense sama sekali. Jadi komposisinya yang gue sarankan adalah Akemi plus Raigoro sama dengan dealer, atau Louis plus Raigoro sama dengan dealer. Seperti itu ya komposisinya. Dan untuk talentnya sendiri bagaimana bang? Talentnya tinggal menyesuaikan saja. Kalian kalau pengen dealer berarti talentnya harus fokus ke attack atau jenis pasukan itu sendiri. Contoh infanteri, range, rider, battlefield, dan sebagainya. Mungkin itu dari jenis-jenis hero di awal game atau early game yang menjadi patokan dealer, tanker, dan tower defense-nya. Dan menurut kalian ada kombinasi yang lain yang mungkin belum gua sebutin, juga bisa tinggalkan di komen. Tapi sampai detik ini kombinasi yang gua sebutin itu adalah kombinasi yang paling maksimal yang bisa gua berikan ke kalian. Dan tadi ada Cynthia dan Pak Dong. Mungkin sebagian orang
Cynthianya sulit nih. Oke, minta yang rider yang lain. Bisa. Komposisinya adalah Freya plus Pak Dong sama dengan healer. Jadi mau coba pilih yang mana? Range kah? Rider kah? Atau infantry? Cuman ya tadi, infantry itu bukan untuk dealer ya, tapi dia lebih ke tanker atau tower defense. Hero-nya juga sama, lebih ke tanker atau tower defense. Jadi kalian lebih ke assist ke teman-teman kalian biar teman kalian yang dapat poin kill lebih banyak. Kayak gitu sih. Teman yang baik bukan? Ya, sangat baik. Itu untuk early game, dan kedepannya mungkin gue bakalan bedah lagi untuk selanjutnya. Oke, untuk para pemula jangan berkecil hati. Kalian akan setelah lepas dari tutorial akan banyak event yang lebih menarik lagi. So, jangan lupa shelternya ditingkatkan haki sampai maksimal. Gak usah kepikiran yang lain, gak usah pengen perang-perangan dulu. Perang ada waktunya, perang ada saatnya. Ketika saatnya tiba, kalian bisa menikmati lebih baik daripada yang sekarang, yang semuanya serba nanggung. Oke semuanya, tinggalkan komen di bawah, like jika suka dengan video seperti ini, subscribe biar gak ketinggalan notifikasinya. Oke, terima kasih dan bye.